Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tamirhayu. Di sini saya ingin menjelaskan pemahaman saya sedikit tentang sosiologi hukum, yaitu salah satu mata kuliah yang saya pelajari. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit pengertian tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu merupakan salah satu cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu sosiologi, yang mana sosiologi hukum itu mempelajari hukum dengan seperangkat kaidah-kaidah khusus. Kemudian yang mana bentuk kajiannya itu bukan kaidah-kaidah itu sendiri, melainkan kaidah-kaidah positif yang dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalannya. Perbedaan sosiologi hukum sendiri dengan ilmu sosiologi, yang mana sosiologi hukum itu dibangun dengan mengkulturasikan hukum pada ranah substansi, yang sementaranya ilmu sosiologi itu berada pada metodologi yang saling terkait. Sosiologi hukum juga sebagai suatu disiplin yang mandiri dan tidak terdeterminasi oleh hukum maupun sosiologi. Secara sederhananya, sosiologi hukum ini cabang dari ilmu sosiologi. Jadi, sosiologi hukum itu merupakan ilmu cabang dari ilmu sosiologi yang merupakan penerapan dan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Salah satu tugas sosiologi hukum yakni mengungkapkan sebab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataan. Sedangkan objek kajiannya yakni ada masyarakat, lembaga, kemudian interaksi sosial dan hukum. Kemudian dalam sosiologi hukum sendiri yaitu ada beberapa pendekatan dan beberapa aliran. Pendekatannya sendiri itu, maksud dari pendekatan sosiologi hukum itu untuk mempermudah mengkonstruksi struktur pemahaman dengan memperhatikan ruang lingkup objek yang ingin dipahami. Ada beberapa aliran yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi hukum, yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Aliran yang pertama yaitu madhab formalitas. Untuk madhab formalitas ini, tokoh terpenting yang ada di dalamnya yaitu John Austin. Kemudian John Austin ini membagi hukum dalam dua bagian. Yang pertama yaitu hukum yang diciptakan oleh Tuhan yang untuk manusia, jadi Tuhan untuk manusia. Kemudian yang kedua yakni hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia. Ada dua bagian hukum yang disusun oleh manusia. Yang pertama yakni hukum sebenarnya atau hukum positif. Yang kedua hukum yang tidak sebenarnya atau peraturan-peraturan yang berasal dari perkumpulan badan-badan tertentu. Kemudian dasar-dasar dari sosiologi hukum itu sendiri, yakni yang pertama ada hukum nasional Indonesia, kemudian yang kedua ada dasar sosialnya, yaitu Pancasila. Lanjut ke madhab yang kedua, yaitu madhab sejarah dan kebudayaan. Madhab sejarah dan kebudayaan ini bertentangan sekali dengan madhab formalitas. Kemudian yang ketiga ada madhab sociological jurisprudence, yaitu tokoh utamanya Roscoe Pound yang lahir pada tahun 1870 sampai meninggalnya 1964. Kemudian ada madhab realisme hukum, yaitu tokoh utamanya Carol Rewley, yaitu rentan periode 1893 sampai 1962. Kemudian paradigma sosiologi hukum. Paradigma itu merupakan bahasa Latin, yaitu berasal dari kata paradigma yang artinya pola. Kemudian definisi dari paradigma sosiologi hukum itu yaitu model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya untuk menentukan jenis persoalan yang perlu digarap dengan metode apa dan melalui prosedur apa, dan bagaimana penanganannya yang harus diterapkan dan dilakukan. Ada paradigma Aristotelian yang menganggap bahwa alam semesta adalah satu kesatuan
Jadi seluruh alam semesta ini adalah merupakan dari komponen satu kesatuan. Kemudian paradigma Galilean yang beranggapan bahwa seluruh tertib semesta sesungguhnya merupakan himpunan atau fragmen variabel yang tak terhingga. Kemudian kajian fungsional dari teori-teori sosiologi hukum, yang mana teori itu yang berusaha untuk memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan masyarakat tersebut. Teorinya itu berupa suatu kebangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Teori perkembangan 3 tahap dari Auguste Comte. Comte itu merupakan tokoh aliran positivisme. Kemudian pemetaan tokoh dan teori dalam kajian strukturalisme itu ciri-cirinya, yaitu salah satunya pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan. Kemudian hukum dan solidaritas sosial, definisinya itu dari faktor sosial yang merupakan suatu ciri atau sifat sosial yang kuat yang tidak harus dijelaskan pada level biologi dan psikologi. Solidaritas sosial dalam perspektif sosiologi dan hukum, Emil Durkheim mengatakan ketidaksetiakawanan yang menunjuk pada keadaan hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan perusahaan moral, kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional, atau bahasa sekarang itu disebut dengan chemistry. Kemudian dalam hukum dan solidaritas sosial itu ada faktor pendukung dan perusak dari solidaritas sosial itu sendiri. Misalnya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosial. Contohnya, membantu warga yang mengalami musibah, kemudian tidak mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah, menghargai pendapat saat bermusyawarah. Faktornya itu bisa saja lingkungan, paling terutama lingkungan seperti keluarga, teman, sekolah, dan lain-lain. Beberapa jenis solidaritas sosial yang ada, yaitu solidaritas mekanis, kemudian solidaritas organis, dan solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Yang mana solidaritas mekanis merupakan solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif sebelum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok, atau biasanya pada masyarakat perdesaan. Sedangkan solidaritas organis atau solidaritas organik itu merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat secara kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci yang dipersatukan oleh ketergantungan antar bagian. Contohnya itu bisa masyarakat desa saling membantu untuk memenuhi kebutuhan desanya, seperti membangun desa dan sandang pangan yang ada di desa tersebut. Kemudian perubahan sosial, yakni perubahan sosial yang dibentuk dan dialihkan atau peralihan yang berubah tata cara kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa jadi terus akan berubah. Dampak atau efek dari perubahan sosial itu sendiri dapat disimpulkan. Salah satunya adalah berkembangnya iptek, kemudian terciptanya tenaga kerja yang profesional, kemudian nilai serta norma baru menjadi terbentuk, kemudian terciptanya lapangan kerja baru, efektivitas dan efisien kerja meningkat. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian peran hukum itu sendiri untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya itu akan mencegah warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kepentingan bersama. Jadi fungsi hukum ini akan mengatur
warga tersebut atau masyarakat tersebut. Yang hal ini akan mendorong terwujudnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan demikian hukum itu berperan menciptakan keamanan dan ketertiban. Jadi peran hukum itu sangat penting. Baik, terima kasih yang telah mendengarkan sedikit penjelasan saya dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan Pak dosen. Maaf apabila dalam video ini ada kekurangan dari saya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Saya akhiri presentasi dan penjelasan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.